Feng Lao sekarang sangat yakin bahwa pemandangan yang dilihatnya adalah keajaiban kelahiran tubuh dewa. Dan itu persis sama dengan apa yang tercatat di berkas. Iman membentuk tubuh Tuhan, mengubah segala sesuatu di dunia, dan menguntungkan satu pihak. Selain itu, keajaiban bahwa Qin Yichen menciptakan tubuh dewa untuk muncul sebenarnya adalah pohon legendaris dunia. Dikabarkan bahwa hanya satu daun di pohon dunia sudah cukup untuk membawa semua makhluk hidup, dan itu adalah keberadaan yang paling ajaib di seluruh alam semesta. Lihatlah tubuhmu lagi, dan dengan bantuan pohon dunia, dia mendapatkan kembali masa mudanya. Sosok itu tidak lagi membungkuk, dan rasa kekuatan datang dari kepalan tangan. Tidak peduli apakah umurnya telah diperpanjang atau tidak, mampu memiliki tubuh muda setidaknya sekali lagi telah membuat Old Feng merasa sangat bahagia. Tidak peduli apa yang dia pikirkan sekarang, tidak peduli apa tujuan sebenarnya Qin Yichen, selama pohon dunia dapat tumbuh di sini, Penatua Feng dapat yakin bahwa dia bisa mendapatkan berkah darinya. Apakah itu mengandalkan pohon dunia untuk meningkatkan umurnya, atau untuk memanfaatkan peluang dan berkah yang diberikan pohon dunia kepadanya, semua ini sangat bermanfaat baginya. Ketika umurnya pendek dan dia sangat ingin menemukan beberapa penerus, ketika dia menemukan kesempatan seperti itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah kemarau panjang dan hari hujan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan membiarkan orang lain menimbulkan masalah saat ini. Satu langkah di depan pohon dunia, ekspresi Old Feng serius. Dari sudut pandang saya khawatir Anda tidak tahu nilai dan makna pohon dunia. Orang tua itu rela menggunakan hidupnya untuk menjamin bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Selain itu, untuk Anda, aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Semua orang memandang Elder Sai sebagai orang yang sangat dihormati di Kuil Lord of Light. Pada saat ini, dia masih perlu mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Sai Lao memandang Feng Lao yang berdiri di depan pohon dunia dan merenung sedikit. Apa yang ingin Anda cari? Tentu saja, saya dapat menggunakan kecepatan tercepat untuk mengkonfirmasi keaslian dari apa yang Anda katakan. Jika saya dapat yakin bahwa Anda tidak memiliki niat buruk terhadap Lord Light, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk urusan hari ini. Feng Lao tampaknya sedikit tidak yakin, karena di antara orang-orang yang hadir, orang-orang yang memberinya tekanan paling besar adalah Matt dan Li Yun, dan orang yang paling tidak bisa dipahaminya adalah Lin Bai di samping. Orang, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Hanya lelaki tua ini, dia tidak bisa mengerti bagaimana pria parubaya yang lembut dan sederhana menjadi tulang punggung orang-orang ini saat ini. Apakah aku bisa mempercayaimu? Mendengar ini, Penatua Sai tampak acuh tak acuh. Aku adalah penjaga kiri kuil penguasa cahaya. Aku bersumpah demi pengabdianku kepada Dewa Cahaya. Kata-kata yang kuucapkan hari ini mewakili makna kuil penguasa cahaya. Feng Lao mendengar posisinya dengan jelas, dan kemudian melihat ekspresi orang lain. Itu adalah sedikit konfirmasi identitas lelaki tua itu, dan kemudian berkata, "Oke, yang bisa saya katakan sekarang adalah bahwa masalah ini sebenarnya tidak serumit yang Anda pikirkan. Hanya saja Lord of Light Anda menggunakan kekuatan iman di sini untuk menghasilkan anomali, sedikit umpan balik, memodifikasi tubuhnya. Dan akhirnya selesaikan transformasi dari tubuh fana ke tubuh dewa, itu saja. Tentu saja, aku bisa menunggu di sini sampai dia berubah menjadi dewa, dan aku pergi. Kamu tidak perlu bertanya tentang tujuanku. Banyak orang di luar tahu bahwa itu hanya untuk menghidupkan kembali kota terapung, dan tidak ada tujuan lain." Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia mengedipkan mata kepada beberapa orang, dan setelah beberapa saat, dia mendapat jawaban positif. Melihat Feng Lao tidak menyembunyikan niatnya, Sai Lao menggelengkan kepalanya. Sepertinya yang sebelumnya semua salah paham. Dalam hal ini, saya akan menunggu di sini sampai Lord Light bangun. Anda harus kembali sesegera mungkin dan menyampaikan berita itu kepada orang-orang percaya, sehingga mereka tahu bahwa Lord Light ada di sini. Aman. Setelah beberapa pengaturan, hanya Lin Bai dan Sai Lao yang tersisa di halaman. Tentu saja, keselamatan Qin Yichen juga dipertimbangkan oleh Sai Lao, dan sudah ada lebih banyak orang percaya yang berpatroli di kota terapung. Kecuali mereka, ada juga dua andalan, Matt dan Li Yun. Setelah melakukan semua ini, Penatua Sai kemudian menatap Penatua Feng dan membuat isyarat undangan. Yang ini, tolong beritahu saya apa yang Anda lihat sebelumnya. Saya perlu mengkonfirmasi situasi di sini, dan menggunakannya untuk meminta dewa lain untuk melihat apakah Lord Light membutuhkan bantuan. Feng Lao mengangguk lagi dan lagi. Hanya saja apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah pemandangan yang dia lihat sebelumnya. Kesetiaan orang-orang percaya ini dapat dilihat. Ketika ada masalah dengan angin, mereka segera muncul, dan tidak ada yang memendam kebencian. Selain itu, bahkan beberapa orang percaya biasa yang memasuki ruangan untuk melapor memiliki pancaran yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Bahkan jika situasi, Feng, tidak diketahui sekarang, mereka masih seperti ini. Setiap orang yang memasuki ruangan akan dengan hormat memberi hormat kepada pohon dunia yang telah diasingkan dari tubuh Qin Yichen. Kesetiaan semacam ini telah membuat Feng Lao terpana.
Dia belum pernah melihat postur seperti itu sama sekali. Apalagi makna mendalam di balik kejadian ini. Saat veteran Feng membicarakan masalah sebelumnya dengan hati-hati, Penatua Sai mengerutkan kening. Oke, aku tahu situasinya. Aku akan memintamu untuk mengurusnya untuk saat ini. Aku akan kembali ketika aku pergi. Setelah selesai berbicara, Sai Lao langsung berteleportasi dari alam dewa. Dia muncul di kuil dewa pertempuran dan mengkonfirmasi situasi Qin Yichen saat ini ke kavaleri hitam. Dan kemudian dia pergi dengan tenang. Ksatria hitam itu menunggu lama setelah Tuan Sai pergi, lalu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Orang ini, dia bahkan tidak memiliki tubuh dewa. Hei, dengan tubuh manusia. Kengerian di hati Heiki melampaui kata-kata. Meskipun dia memiliki banyak kontak dengan Qin Yichen, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen, sebagai penguasa cahaya dan penguasa kuil penguasa cahaya, bahkan tidak memiliki tubuh ilahi. Memikirkan rekor Qin Yichen selama periode ini, kavaleri hitam sekali lagi membalikkan pemahamannya tentang Qin Yichen di dalam hatinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika itu bukan sekutu, Ksatria Hitam yakin bahwa akan ada serangkaian cara seperti perintah buronan dan perintah hadiah untuk mempublikasikannya, hanya untuk dapat membunuh musuh berbahaya Qin Yichen. Tanda di buayan. Setelah berpikir lama, Ksatria Hitam itu tidak melaporkan masalah itu. Di satu sisi, itu karena bujukan dan lobi Zhang Linchuan, dan di sisi lain, itu karena dewa perang saat ini, Ares, menghilang. Bahkan orang kepercayaan seperti kavaleri hitam tidak tahu di mana dia sekarang, dia hanya bisa menebak. Selain Ksatria Hitam, ada orang lain yang tahu bahwa Qin Yichen sudah memiliki tubuh dewa, Zeus. Stand-in Zeus di bidang bintang dewa utama sedang menghadapi babak baru serangan yang diluncurkan oleh Linggang, dan tiba-tiba melihat sekilas dahinya, dan sehelai rambut hitam menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dengan melihatnya, Zeus tiba-tiba menjadi waspada, dan tiba-tiba meletakkan gulungan perkamen itu, menekan rasa takut di hatinya. Ayo, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan.